warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiriani Puspitasari dari Program Studi Perbankan Syariah A semester 4, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sijai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit isi materi pada makalah kami, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan juga terintegrasi dari analisis bisnis. Analisis bisnis itu sendiri adalah suatu proses untuk mengevaluasi perkembangan dan risiko ekonomi entitas bisnis atau perusahaan. Sedangkan analisis laporan keuangan adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknik analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang suatu entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis tendensi dari setiap aspek keuangan suatu entitas. Namun, selain itu terdapat tujuan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu 1. Bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenai hasil yang berhasil mereka raih. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Yang ketiga, mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Yang keempat, mengetahui berbagai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, mengetahui berbagai kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinar, NIM 180311033, Prodi Perbankan Syariah A semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian analisis rasio komparatif. Analisis perbandingan atau komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat hubungan antar unsur laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Analisis ini disebut juga dengan analisis yang menggunakan metode horizontal. Dalam melakukan analisisnya dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, NIM 180311079, Prodi Perbankan Syariah A semester 4. Saya akan menjelaskan pengertian analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal adalah analisa yang membandingkan pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos lainnya yang dijadikan tolak ukur dalam satu periode yang sama. Pos dalam laporan keuangan yang lazim digunakan tolak ukur adalah penjualan dan total aktivitas. Selanjutnya, pengertian analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisa yang membandingkan suatu pos dalam laporan keuangan dengan pos yang sama tetapi periode yang berbeda. Perubahan rupiah sama dengan angka periode tahun berjalan dikurang angka periode tahun dasar. Perubahan persentase sama dengan perubahan rupiah dibagi angka periode tahun dasar dikali 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu perbedaan analisis horizontal dan analisis vertikal. Yang pertama, analisis horizontal yaitu membandingkan dengan pos yang sama pada periode yang berbeda. Sedangkan analisis vertikal yaitu membandingkan pos yang satu dengan yang lain dalam suatu periode. Yang kedua, analisis horizontal yaitu periode pembanding ditetapkan sebesar 100% sehingga angka pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Sedangkan analisis vertikal, total angka pada pos-pos yang dibandingkan bila dikumulatifkan menjadi 100%. Yang ketiga, analisis horizontal yaitu digunakan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Oleh karena itu, analisis horizontal sering juga disebut sebagai trend analisis. Sedangkan analisis vertikal dari sisi tujuannya
diaplikasikan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos terhadap angka total.